Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama Ma'ruf. Saya peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Sadulako di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 3A, angkatan 2020. Dan dalam video kali ini saya mengangkat topik mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi ataupun patologi pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Nur Azizah SIPMA dalam mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Yang pertama adalah definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas atau yang kita kenal dengan pertanggungjawaban adalah hal yang merujuk pada kewajiban suatu individu, kelompok ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai amanah dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Akuntabilitas dijadikan sebagai syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah fungsi utama dari akuntabilitas publik. Fungsi yang pertama adalah peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Dan fungsi yang kedua adalah peran konstitusional, yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan fungsi yang ketiga adalah peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan birokrasi. Selanjutnya adalah indikator akuntabilitas. Ada beberapa indikator agar akuntabilitas dapat terjadi dalam suatu birokrasi ataupun pemerintahan. Indikator yang pertama adalah terwujudnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspek yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kejujuran. Sikap jujur yang diberikan ataupun ditunjukkan oleh seorang birokrat kepada masyarakat akan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua adalah terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah integrasi ataupun suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga adalah terciptanya good governance dan tercapainya tujuan nasional. Aspek yang dibutuhkan di sini adalah adil dan transparan. Adalah bagaimana suatu birokrasi dapat menjalankan suatu pemerintahan yang adil dan transparan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aspek yang diperhatikan adalah mendahulukan kepentingan publik, kejelasan target atau kewenangan, konsisten, netral, ataupun partisipatif. Yang berikut kita akan membahas terkait patologi birokrasi. Patologi dalam dunia medis diartikan sebagai suatu hal yang mempelajari tentang penyakit. Patologi ataupun penyakit tidak hanya terjadi dalam tubuh kita, akan tetapi dia juga dapat terjadi pada suatu birokrasi. Patologi birokrasi diartikan sebagai suatu penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini sudah ada, dia tidak datang tiba-tiba dan telah terpelihara sejak lama. Patologi birokrasi juga diartikan sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh perilaku birokrat dan kesempatan yang memungkinkan patologi itu terjadi dalam suatu birokrasi ataupun pemerintahan. Ruang lingkup patologi birokrasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah dysfunction of bureaucracy. Dysfunction of bureaucracy ini berkaitan dengan suatu struktur, aturan ataupun prosedur dalam suatu birokrasi yang berkaitan dengan kelembagaan atau erat kaitannya kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua adalah maladministration. Nah, maladministration ini berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok. Di antaranya perilaku korup, misinformasi, tidak peduli,
ataupun tidak sensitif terhadap kebutuhan dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang buruk dalam suatu birokrasi ataupun birokrat dalam suatu birokrasi pemerintahan. Selanjutnya adalah pengelompokan patologi birokrasi. Patologi birokrasi dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah patologi birokrasi yang disebabkan oleh persepsi dan gaya manajerial seorang pejabat di lingkungan suatu birokrasi, seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, persepsi atas dasar prasangka, mengeburkan masalah, menerima sogok, dan patronase. Yang kedua adalah patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan ataupun keterampilan dalam menjalankan birokrasi, seperti bertindak tanpa berpikir, tidak cekatan, tidak teliti, dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah patologi birokrasi yang disebabkan oleh para birokrat yang melakukan pelanggaran norma-norma hukum, seperti korupsi dan penipuan. Yang keempat adalah patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional, seperti bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan dramatisasi. Dan yang kelima adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti eksploitasi, miskomunikasi, dan sasaran kebijakan yang tidak tepat. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk patologi birokrasi. Bentuk patologi birokrasi yang pertama adalah paternalistik. Adalah suatu kondisi di mana atasan dalam suatu birokrasi diperlakukan bagaikan seorang raja yang segala perintahnya wajib untuk dipenuhi ataupun dipatuhi. Dan ini juga adalah suatu kondisi di mana bawahan dalam suatu birokrasi tidak mempunyai tekad untuk mengkritik segala kebijakan yang dilakukan oleh atasan. Meskipun itu adalah suatu kebijakan yang kenyataannya tidak benar untuk diterapkan. Istilah dalam paternalistik ini adalah ABS atau asalkan Bapak senang. Bentuk patologi birokrasi yang kedua adalah pembengkakan anggaran, di mana semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan, maka semakin besar peluang untuk menaikkan anggaran. Dan padahal hal ini adalah suatu ketidakjelasan di mana biaya dan pendapatan pada suatu birokrasi. Yang ketiga adalah prosedur yang berlebihan ataupun pelayanan yang berbelit-belit kepada masyarakat, sehingga dapat merugikan masyarakat meskipun dalam keadaan terdesak. Dan yang keempat adalah pembengkakan birokrasi. Ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan meringankan beban kerja. Akan tetapi, suatu struktur ini tidak jelas. Struktur ini tidak terlalu dibutuhkan, sehingga dapat menambah anggaran dan secara tidak langsung dapat merugikan negara. Dan yang kelima adalah fragmentasi birokrasi, di mana banyaknya kementerian baru yang dibentuk oleh pemerintah, padahal suatu kementerian ini dibentuk karena adanya motif tertentu yang menyimpang. Dan yang paling krusial atau yang paling sering terjadi di Indonesia, bentuk patologi birokrasi adalah korupsi. Kita bisa lihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial yaitu Bapak Juliari Peter Batubara yang melakukan korupsi bantuan dana sosial. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat merugikan negara, dan tentunya ini menjadi salah satu bukti yang kuat bahwa patologi birokrasi masih terjadi pada suatu birokrasi di Indonesia.